Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Damayanti, NIM 19121162 dari Prodi kelas 3C S1 Keperawatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal saya, yaitu tentang gambaran tingkat stres mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang selama kuliah daring atau online. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan. Latar belakangnya yaitu World Wide Organization atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat dunia semakin waspada dengan penyebaran virus COVID-19. Menurut Boy dan Dong tahun 2020, munculnya pandemi COVID tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, namun juga mempengaruhi kesehatan mental individu di seluruh dunia. Kebijakan-kebijakan besar yang telah diambil oleh negara-negara terjangkit sebagai upaya menghentikan penularan infeksi, salah satunya di Indonesia. Indonesia telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing sesuai protokol WHO dengan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian, akibat pandemi global COVID-19 ini, semua kampus digiring untuk melakukan perkuliahan daring atau online dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semua elemen mulai dari dosen, ketenagaan, dan mahasiswa harus beradaptasi terhadap kondisi ini. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan masalah tersendiri pada bidang pendidikan. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan uraian latar belakang di adapun kemudian yaitu rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana gambaran tingkat stres mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang selama perkuliahan daring. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu tujuan umumnya, yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat stres mahasiswa atau mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang selama perkuliahan daring. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui tingkat stres mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang selama perkuliahan daring. Kemudian untuk manfaat penelitian yaitu yang pertama, bagi pelayanan keperawatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan dan upaya untuk mengurangi tingkat stres mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan daring agar tidak mengalami masalah yang lebih serius seperti depresi. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pendidikan serta pengalaman belajar bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam mata pelajaran riset keperawatan. Peneliti dapat secara langsung mempraktekkan teknik pengumpulan data, pengolahan dan menganalisa serta menginformasikan data yang ditemukan di lapangan tentang tingkat stres mahasiswa selama perkuliahan daring. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau pembanding untuk penelitian yang akan datang dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan tingkat stres mahasiswa selama perkuliahan daring. Kemudian untuk bab 2-nya atau tinjauan pustaka, yaitu yang pertama yaitu pengertian. Yang pertama itu ada konsep COVID-19, dimana yang pertama itu ada pengertian COVID-19.
Coronavirus adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Coronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti pneumonia, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok yang rentan seperti orang tua, anak-anak, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang adekuat. Kemudian untuk etiologi COVID-19, infeksi COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang usia lanjut, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian untuk jenis-jenis virus corona, untuk jenis-jenis coronavirus adalah virus yang memiliki banyak jenis namanya. Biasanya dibedakan berdasarkan tingkat keparahan penyakit yang disebabkan dan seberapa jauh penyebarannya. Ada beberapa jenis virus corona, diantaranya 229NE, NL63, 0C43, HKU1, dan XE. Kemudian untuk manifestasi klinis, untuk infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi, penyakit yang dilaporkan bervariasi mulai dari orang yang sakit ringan sampai orang yang sakit parah dan sekarat. Gejala-gejala ini dapat muncul hanya dalam 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan berdasarkan apa yang telah dilihat sebelumnya sebagai masa inkubasi virus MERS. Tanda dan gejalanya antara lain demam, batuk kering, sesak nafas, hidung berair, sakit kepala, sakit tenggorokan, tidak enak badan secara keseluruhan. Jenis virus corona lain bisa menyebabkan gejala yang lebih serius. Infeksi ini dapat mengarah ke bronkitis dan pneumonia, terutama pada orang-orang dari kelompok berisiko. Beberapa infeksi yang lebih parah akibat coronavirus adalah yang umumnya lebih sering terjadi pada pengidap gangguan hati dan jantung, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi, dan orang dewasa. Kemudian untuk patofisiologinya, patofisiologi COVID-19 diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genome akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi severe acute respiratory syndrome virus corona 2 pada inang. Rekomendasi pertukaran gen, insersi gen, dan delesi akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan outbreak di kemudian hari. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan labor lain seperti hematologi rutin, hitungan jenis, fungsi ginjal, elektrolit, analisis gas darah, hemostatis, laktat, dan prokalsitonin dapat dikerjakan sesuai dengan indikasi. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostiknya yaitu ada pemeriksaan antigen,
antibodi, pemeriksaan virologi, pengambilan spesimen. Kemudian untuk pembahasan yang B yaitu konsep pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada proses didik dalam melakukan proses belajar. Kemudian pengertian pembelajaran daring atau internet learning. Istilah daring merupakan akronium dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dan jaringan untuk menjaga kelompok target yang pasif dan luas. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD-ROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teks online, animasi, dan video streaming online. Sementara itu, Rosenberg dalam Alimuddin Tawani dan Najib tahun 2015 menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk kemudian karakteristik pembelajaran daring. Karakteristik dalam pembelajaran daring antara lain: materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai elemen multimedia. Komunikasi dilakukan secara serentak dan teks serentak seperti video conferencing, chat rooms, atau discussion forums. Digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya. Dapat digunakan sebagai elemen belajar berbasis CD-ROM untuk meningkatkan komunikasi belajar. Materi ajar relatif mudah diperbarui, meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan fasilitator, memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informasi, dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet. Kemudian manfaat pembelajaran daring. Manfaat pembelajaran daring. Bill Faki dan Komarudin 2015 menjelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran daring sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Kemudian kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring menurut Hadisi dan Muna tahun 2015 adalah: yang pertama, biaya, fleksibilitas waktu e-learning, fleksibilitas tempat e-learning, fleksibilitas kecepatan pembelajaran, efektivitas pengajaran e-learning, ketersediaan on-demand e-learning. Kemudian kekurangan pembelajaran daring. Kekurangan pembelajaran daring menurut Hadisi dan Muna tahun 2015 adalah kurangnya interaksi antara guru atau dosen, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya, proses belajar mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Siswa atau mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Ciri-ciri
Siswa atau mahasiswa dan pembelajaran online, spirit belajar, literasi terhadap lingkungan, kemampuan komunikasi interpersonal, kolaborasi, keterampilan untuk belajar mandiri, ciri-ciri guru atau dosen dalam pembelajaran online, menguasai dan update terhadap perkembangan internet, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping, mampu memotivasi peserta didik, kemampuan dalam desain pembelajaran online, kemampuan mengelola sistem pembelajaran online, ketetapan dalam pemilihan bahan ajar, kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu konsep stres. Pengertian stres. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan terutama kehidupan, menurut Vincent Corneli dalam Genita DT Donsu 2017. Menurut Charles Dess, Spielberger menyebutkan stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri sendiri, menurut Genita DT Donsun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Stres bersumber dari frustasi dan konflik yang dialami individu, dapat berasal dari berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal hambatan ada beberapa macam hambatan yang biasanya dihadapi oleh individu, seperti hambatan fisik, hambatan sosial, hambatan pribadi. Kemudian tahapan stres. Tahapan stres dikemukakan oleh Robert J. Van Amberg dalam Joseph 2016 sebagai berikut. Stres tingkat 1, stres tingkat 2, stres tingkat 3, stres tingkat 4, stres tingkat 5, stres tingkat 6. Tingkat stres yaitu ada stres sedang dan ada stres berat. Dampak stres. Stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individu. Hal ini dapat memotivasi dan memberikan semangat untuk menghadapi tantangan, sedangkan stres pada level yang tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit kardiovaskular, penurunan respon imun, dan kanker. Dampak stres dibedakan dalam 3 kategori, yaitu dampak fisiologik, dampak psikologik, dan dampak perilaku. Kemudian bab 3 yaitu kerangka konsep. Kerangka teori. Coronavirus adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS coronavirus 2019. COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti seperti pneumonia, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian, terutama pada kelompok yang rentan seperti orang tua, anak-anak, dan orang dengan kondisi kesehatan yang kurang adekuat. Saat ini, pandemi COVID-19 menjadi salah satu krisis kesehatan utama bagi setiap individu dari semua bangsa, ras, benua, dan kelompok sosial ekonomi. Kondisi kesehatan masyarakat terkait penularan COVID-19 dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu orang sehat, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang yang positif COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 ini, semua kampus digiring untuk melakukan perkuliahan daring atau online dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semua elemen mulai dari dosen, ketenagaan, dan mahasiswa harus beradaptasi terhadap kondisi ini. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan masalah tersendiri pada bidang pendidikan.
Pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi Pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media internet, di mana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face-to-face, tapi menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa atau mahasiswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Kemudian ini kerangka gambaran tingkat stres mahasiswa atau mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Kemudian kerangka konsep yaitu suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur. Kerangka konsep penelitian ini terdiri dari variabel yaitu variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Variabel terikat disebut juga dengan variabel akibat atau efek, sedangkan variabel bebas merupakan variabel resiko atau sebab. Kemudian variabel independen pada penelitian ini adalah kuliah daring, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat stres mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Kemudian ini yaitu gambaran variabel tingkat stres mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang selama perkuliahan daring. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, ada gambaran tingkat stres berat pada mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. H2 ada gambaran tingkat stres sedang pada mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. H3 ada gambaran tingkat stres ringan pada mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Kemudian yaitu metode kemudian untuk metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online. Desain penelitian ini adalah untuk melihat gambaran tingkat stres mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dengan selama kuliah daring. Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Mahasiswa diukur tingkat stresnya dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kampus Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2022, sedangkan pengumpulan data akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Juli tahun 2022. Kemudian ini merupakan gambaran dari desain penelitian. Kemudian untuk populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ada dan pada objek penelitian tersebut untuk dilakukan atau dijadikan objek pengukuran. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa-mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang tingkat 1 sampai tingkat 3. Sampel. Untuk sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Perhitungan sampel dilakukan dengan penentuan besar sampel dengan menggunakan rumus data kuantitatif populasi finite. Untuk mengantisipasi adanya dropout, maka besar sampel ditambah 10% dari sampel sehingga N sama dengan N per 1 dikurang F. Kriteria pengambilan sampel. Kriteria inkulasi adalah kriteria di mana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang
penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel, yaitu mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang tingkat 1 sampai tingkat 3 bersedia menjadi responden kooperatif. B. Kriteria eksklusi adalah kriteria yang memungkinkan sebagai subjek yang memenuhi kriteria inklusi tidak dijadikan responden dalam penelitian, yaitu mengalami gangguan kognitif. Kemudian, untuk kriteria dropout adalah apabila dijumpai menyebabkan objek tidak dapat melanjutkan sebagai sampel dalam penelitian, responden peneliti tidak dapat menyelesaikan sampai seleksi sampai selesai. Responden tidak mengikuti prosedur dengan tertib, yaitu kemudian untuk pengambilan sampel penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang tingkat 2 dan tingkat 1 dan 3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik non-random sampling dengan teknik kuota sampling dan purposive sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel, dan populasi purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel didasarkan atas adanya tujuan tertentu dan biasanya menggunakan beberapa pertimbangan. Kemudian variabel dan definisi operasional. Variabel yang mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain. Kemudian variabel independen adalah suatu variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kuliah daring sebagai pengaruh pada tingkat stres mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu tingkat stres mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang karena adanya pengaruh kuliah daring. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang digunakan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kuliah daring, kuliah berbasis internet di mana mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dapat mengakses materi, berinteraksi dengan materi, dosen dan mahasiswa lain untuk memperoleh dan memakai pengetahuan serta mengembangkan diri lewat pengalaman belajar. Kemudian tingkat stres. Kondisi yang disebabkan oleh kuliah daring yang dialami oleh mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Tingkat stres ini diukur dengan menggunakan alat skor PSS 10 atau Perceived Stress Scale, dan cara pengukurannya adalah berupa kuesioner. Perceived Stress Scale terdiri dari 14 pertanyaan. Setiap pertanyaan diberikan skor 1 sampai 5. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah, skor 2 untuk jawaban hampir tidak pernah, skor 3 untuk jawaban kadang-kadang, skor 4 untuk jawaban sering, dan skor 5 untuk jawaban sering. Jika skor 1 sampai 13 stres ringan, skor 14 sampai 26 stres sedang, skor 27 sampai 40 stres berat. Skala ukur pada penelitian ini yaitu skala ordinal, merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau turunan. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah satu alat yang memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai suatu objek untuk atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Setiap instrumen harus melewati uji validasi dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPS 10 atau Perceived Stress Scale. The Perceived Stress Scale
PSS 10 adalah 10 item kuesioner laporan diri yang mengukur evaluasi seorang dari situasi stres dalam 1 bulan terakhir kehidupan mereka. PSS adalah satu-satunya indeks penilaian stres umum yang ditetapkan secara empiris. Untuk setiap pertanyaan harus memilih alternatif berikut. Nol tidak pernah, 1 hampir tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 cukup sering, 4 sangat sering. Bed et al. 2011 menuliskan skor PSS ditentukan dengan metode berikut. Pertama, dengan membalikan skor untuk pertanyaan 4, 5, 7, dan 8. Pada 4 pertanyaan ini skor dapat berubah dari 0 sama dengan 4, 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 1, 4 sama dengan 0. Kemudian skor ditambahkan untuk setiap item untuk mendapatkan total skor. Skor total dipresentasikan sebagai skor stres. Skor individu pada PSS dapat berkisar dari 0 hingga 40 yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu stres ringan, skor mulai dari 0 sampai 13, stres sedang, skor mulai dari 14 sampai 26, stres berat, skor mulai dari 27 sampai 40. Kemudian uji validasi. Kemudian uji validitas. Uji validitas adalah ketepatan dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau kesalahan suatu instrumen menurut Dharma 2013. Instrumen Perceived Stress Scale PSS yang terdiri dari 10 pertanyaan atau lebih digunakan untuk mengukur tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa 1 bulan terakhir dan tidak hanya dari faktor akademis. PSS telah diuji dengan Cronbach Alpha dengan nilai 0,78 oleh Klein dan kawan-kawan 2016, maka instrumen dapat diandalkan dan valid untuk penilaian dari stres yang dirasakan pada mahasiswa. Uji reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah kesesuaian serta konsisten terhadap hasil pengukuran data dan dapat digunakan kembali secara berulang menurut Dharma tahun 2013. Anastasia dan Urbina dalam Dharma 2013 menambahkan bahwa batasan koefisien reliabilitas suatu alat ukur yang dapat diterima secara umum adalah 0,8. Nilai uji reliabilitas dari instrumen PSS memiliki koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,75 oleh Klein dan kawan-kawan tahun 2016. Peneliti sebelumnya hari 2017 melakukan uji coba terhadap 80 responden. Didapatkan hasil koefisien Cronbach Alpha dengan nilai sebesar 0,81. Dengan demikian skala PSS dinyatakan reliable. Kemudian etika penelitian. Yang pertama yaitu informed consent. Sebelum membagikan lembar persetujuan, peneliti memberikan penjelasan dan informasi terlebih dahulu pada responden mengenai tujuan penelitian, prosedur penelitian, dan peran responden penelitian, manfaat dan risiko penelitian yang tertulis pada information of consent. Peneliti akan meminta persetujuan responden dan memberikan kesempatan responden untuk menentukan bersedia atau tidak menjadi responden dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu ada anonymity. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas responden. Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, data pada lembar pengumpulan data hanya diberi kode pada masing-masing lembar sebagai bukti keikutsertaan responden dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian confidentiality. Peneliti menjamin akan menjaga kerahasiaan data atau informasi yang telah dikumpulkan dari responden dan hanya pada kelompok tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil riset. Kemudian jenis data dan teknik pengumpulan data. Pertama itu ada jenis data. Jenis data pada penelitian adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu mahasiswa dan mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, dengan membagikan kuesioner untuk mendapatkan data terkait tingkat stres yang dialami. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Peneliti memasukkan surat permohonan untuk penelitian di bagian ADAK Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Setelah surat keluar, peneliti mengajukan surat ke semua prodi S1 keperawatan, D3 keperawatan, D3 kebidanan,
S1 Kebidanan, D3 Terapi Bicara, S3 Smash Bakti Jaya Padang untuk meminta izin pengambilan data dan melakukan penelitian. Kemudian setelah mendapat izin, peneliti mulai melakukan penelitian dengan memperkenalkan diri kepada responden, menjelaskan tujuan prosedur penelitian, serta meminta izin kesediaan responden sebagai responden sesuai kriteria inkulasi. Kemudian responden telah bersedia, kemudian peneliti meminta persetujuan secara tertulis dengan informed consent. Setelah itu, peneliti membagikan kuesioner online untuk diisi oleh responden. Selanjutnya, peneliti menilai tingkat stres dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Setelah peneliti siap melaksanakan penelitian, peneliti melakukan terminasi terhadap responden yang telah bersedia dengan mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi responden penelitian. Kemudian ini untuk kemudian berikut adalah daftar pustakanya. Kemudian ini masih daftar pustaka. Kemudian lampiran kuesioner Persephas Stress Scale. Petunjuk pengisian yang pertama, bacalah pertanyaan dan pernyataan berikut dengan baik. Anda sebagai responden diperbolehkan bertanya kepada peneliti jika ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti. Kemudian lengkapilah identitas terlebih dahulu. Lingkari salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan perasaan dan pikiran Anda selama 1 bulan terakhir. Untuk pertanyaan positif 4, 5, 7, 8 bernilai kebalikannya 0 sama dengan 4, 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 2, 4 sama dengan 0. Selamat mengisi dan terima kasih atas kerjasamanya. Keterangan kemudian 1 tidak pernah, 2 hampir tidak pernah 1 atau 2 kali, 3 kadang-kadang 3 sampai 4 kali, 4 hampir sering 5 sampai 6 kali, 5 sangat sering lebih dari 6 kali. Kemudian ini yaitu contoh kuesionernya, yaitu kuesioner Persephas Stress Scale PSS, di mana terdapat nama mahasiswa, kelas, NIM, jenis kelamin. Kemudian pertanyaan atau pernyataan yang pertama yaitu, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda marah karena sesuatu yang tidak terduga? Pertanyaan kedua, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa tidak mampu mengontrol hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasakan gelisah dan tertekan? Yang keempat, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa yakin terhadap kemampuan diri untuk mengatasi masalah pribadi? Yang kelima, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan harapan Anda? Yang keenam, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa tidak mampu menyelesaikan hal-hal yang harus dikerjakan? Yang ketujuh, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda mampu mengontrol rasa mudah tersinggung dalam kehidupan Anda? Yang kedelapan, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa lebih mampu mengatasi masalah jika dibandingkan dengan orang lain? Yang kesembilan, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda marah karena adanya masalah yang tidak dapat Anda kendalikan? Yang kesepuluh, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasakan kesulitan yang menumpuk sehingga Anda tidak mampu untuk mengatasinya? Yang ke-11, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasakan kesulitan dan merasa tidak mampu
melakukan sesuatu yang seharusnya Anda lakukan. Yang ke-12, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasakan kesulitan dalam mengatur jam istirahat Anda? Yang ke-13, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasakan perasaan atau mood Anda berubah-ubah? Yang ke-14, selama sebulan terakhir, apa yang Anda lakukan jika Anda merasakan gelisah, merasa tidak mampu dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan? Yang ke-15, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasakan putus asa dalam menghadapi masalah yang sedang Anda hadapi? Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama menjelaskan praproposal saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.